Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Pak. Selamat Ramadan. Hadir Pak. Al Fausan. Hadir Pak. Ahmad Fausan. Selamat pagi. Semangat. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kecil atau mengelompokkan masalah-masalah yang kecil dari masalah-masalah yang lebih besar. Itu artinya namanya dekomposisi, ya. Itu adalah dekomposisi. Kemudian di dalam dekomposisi itu, pelajaran dekomposisi itu ada dalam pembelajaran coding. Pernah dengar coding? Tidak pernah ya? Jadi coding itu artinya adalah kita belajar atau berpikir secara pemrograman, ya. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format, atau coding biasa disebut dengan pemrograman. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, dikelompokkan melalui cara berpikir coding, ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Coding atau kecerdasan artifisial itu biasa kita temukan di mana? Misalnya, contohnya aplikasi HP, ya. Apalagi televisi, apalagi laptop. Oke, itu ya. Sama dia nunggu komen. Kemudian selanjutnya Bapak mau tanya, ketika kita mempunyai masalah misalnya, bagaimana caranya kita selesaikan itu masalah? Diperbaiki. Apalagi contohnya kita bagi-bagi dulu itu masalah atau bagaimana caranya? Misalnya ada masalah, misalnya kita mau membereskan barang tak di rumah, ya. Kita mau membereskan barang tak di rumah. Jadi kita mulai membereskan dari barang-barang yang besar dulu, kemudian cari lagi barang-barang yang kecil, begitu ya. Kita kelompokkan dulu masalah-masalahnya. Masalahnya tadi ada barang yang besar, ada barang yang kecil. Kita kelompokkan dulu itu, kemudian kita selesaikan satu persatu. Oke, apa lagi? Misalnya contohnya ada kita mau membuat istana dari balok. Bagaimana caranya kita membuat istana dari balok? Dikumpulkan dulu Pak. Ya. Dikumpulkan dan dipilih yang besar dan kecil. Mana yang besar? Mana yang kecil? Ya, dikelompokkan dulu mana balok yang besar dan mana balok yang lebih kecil. Kemudian kita susun menjadi suatu istana. Oke. Berikan dulu aplaus untuk teman-temannya. Untuk memecahkan suatu masalah, kita harus memiliki yang namanya apa dulu? Kita harus bersemangat. Kalau ada masalah kita harus tetap bersemangat.
bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah itu jika kita tidak memiliki suatu semangat untuk menyelesaikannya. Jadi kita harus tetap memiliki yang namanya semangat. Kemudian misalnya di sini kita ada barang tak yang hilang di rumah, ada mainan tak yang mau dibersihkan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah apa? Apa? Mencari air. Apa? Mencari mainan yang Hilang. Kemudian setelah ditemukan, kita rapikan, kita apa? Dibersihkan, disusun dengan rapi dengan mainan-mainan yang masih berantakan. Gitu ya? Oke. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan kalau hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah bagaimana kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicari solusinya, ya. Bagaimana kita contohnya? Bapak akan memberikan suatu contoh. Di sini ada suatu gambar ya. Di sini ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar, jelas dilihat? Di sini ada sebuah gambar rumah. Gambar rumah ini sudah bagus atau mau diperbaiki? Oke, mau diperbaiki. Jadi masalahnya sekarang ini kita memiliki suatu rumah. Kita punya satu rumah. Masalahnya sekarang ini rumah mau diperbaiki. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apanya dulu yang pertama diperbaiki di rumah? Kesini tanya siapa yang pertama? Jangan dulu ya, sebentar. Satu dulu berdiri. Apa yang pertama? Berdiri di situ tempatnya. Atapnya yang pertama. Oke, sudah. Atapnya ya, duduk. Siapa lagi? Rizal, berdiri Rizal. Apanya? Dindingnya, Pak. Oke, dindingnya. Apa atap sama dindingnya saya yang mau diperbaiki? Saya, Pak. Yang mana? Lantainya. Bosan? Dapurnya, Pak. Oke, itu ya. Jadi kita bagi-bagi dulu semua masalahnya seperti itu. Kita perbaiki dulu yang mana yang paling parah dan mana yang paling kita butuhkan untuk diperbaiki ya. Pertama, kita perbaiki dulu atapnya. Kita perbaiki dindingnya. Apanya lagi? Tangganya. Pintunya. Apanya lagi? Kita bersihkan di sekitar rumahnya, dapurnya, kamar mandinya, televisinya. Itu ya. Oke. Jadi seperti itu caranya. Kalau kita lihat masalah yang besar seperti ini, kita kelompokkan dulu itu masalah-masalah yang besar menjadi masalah kecil. Apanya dulu yang pertama kita perbaiki, ya? Kita bagi-bagi atapnya dulu, ya? Setelah itu, apanya tadi? Dindingnya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi di sini Bapak akan membagi menjadi dua kelompok ya. Sini Bapak sudah menyediakan dari KPD yang berbentuk kartu masalah. Di sini ada masalahnya, masing-masing kelompok ada masalahnya. Nanti ini dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Jadi Bapak bagi dulu ya. Di sini kelompok 1, 4 orang. Di sini kelompok 2. Jadi kelompok 2 ada 5 orang ya. Setiap masalah yang ada di sini diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dipilih-pilih dulu masalahnya, dipilah-pilah di situ menjadi masalah-masalah besar yang ada di sini, dikelompokkan menjadi masalah-masalah yang kecil. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Ya? Oke? Sudah mengerti? Mengerti? Oke. Ini kelompok 1 ya. Sini kelompok 2. Oke, silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Bergabung dengan teman kelompoknya. Bergabung dengan teman kelompoknya. Bergabung.
tugasnya? Sudah selesai? Selesai, Sudah ya? Jadi semuanya tugas kelompoknya sudah selesai. Jadi sekarang Bapak berikan dulu kesempatan untuk kelompok 2 untuk naik membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok kami. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami untuk menyelesaikan masalah, kita harus mencari atau mengelompokkan masalah menjadi masalah-masalah kecil seperti memperbaiki rumah. Kita dahulukan memperbaiki yang paling parah kerusakannya, kemudian hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Itu dari tanggapannya kelompok hasil kerja kelompoknya kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Oke, coba Sarul bacakan apa yang mau ditanyakan. Apakah harus berurutan dalam menyelesaikan masalah di rumah? Iya, harus berurutan dan dimulai dari yang paling parah kerusakannya. Oke, jadi itu ya. Katanya harus dimulai dari yang paling parah kerusakannya. Oke, silakan duduk. Jadi itulah tadi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ya. Semua kelompok tadi sudah mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi tetap kita harus mengacu bagaimana caranya kita mengetahui dulu apa masalahnya, masalah yang paling besar. Kemudian mengelompokkan masalah-masalah itu menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, kemudian diselesaikan satu persatu. Oke, sekarang apa yang anak-anakku belum ketahui tentang pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa yang belum dipahami? Apa yang belum dipahami tentang pelajaran kita hari ini? Semuanya sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara memilih dulu masalah yang lebih kecil, dipilih-pilih. Itulah manfaat kita mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Gitu ya? Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, ya? Dengan cara mengelompokkan tadi masalah-masalah yang lebih kecil terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini. Kemudian nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menyusun langkah-langkah dalam. Oke, jadi itulah yang akan kita pelajari minggu depan ya. Iya. Tentang bagaimana cara menyusun langkah-langkah pemecahan masalah. Itu ya? Oke, cukup sekian untuk hari ini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.